Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. الحمد لله الذي جعل الأعياد في الإسلام مصدرا للهناء والسرور، والحمد لله الذي تفضل في هذه الأيام العشر على كل عبد شكور، سبحانه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لك الحمد يوم أن كفر كثير من الناس وأرشدتنا للإسلام، ولك الحمد يوم أن ضل كثير من الناس وهديتنا للإيمان، ولك الحمد يوم أن جاع كثير من الناس وأطعمتنا من رزقك، ولك الحمد يوم أن نام كثير من الناس وأقمتنا بين يديك من فضلك يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقواه واشكروه على نعمه وهداه، والتزموا أوامره ونواهيه تنالوا رضاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyemarakkan hari raya Idul Adha dengan terus mengumandangkan takbir seraya mengucap syukur dan tahmid akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan penyerahan diri kita sebagai pengakuan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha tahun ini berbeda dengan Idul Adha tahun-tahun sebelumnya. Bahkan Idul Adha tahun ini bisa jadi kita rasakan hanya seumur hidup sekali. Idul Adha tahun ini kita jalankan dalam suasana wabah pandemi COVID-19 yang belum mereda. Meskipun telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa kita sekarang memasuki era new normal yang kemudian diubah menjadi istilah era adaptasi kebiasaan baru, ternyata mereka yang positif COVID-19 terus meningkat dengan angka kematian yang terus naik. Bahkan korban dari tenaga kesehatan terus berguguran dan merupakan korban tenaga kesehatan terbesar di dunia. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menghadapi wabah, yaitu dengan bertahan di rumah atau stay at home. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falaysa min rajulin yaqa'u at-ta'unu fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid." Siapa yang menghadapi wabah lalu dia tinggal di dalam rumahnya seraya bersabar dan ikhlas, sedangkan dia mengetahui bahwa tidak akan ada yang menimpanya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika wabah itu menimpa kepadanya dan dia meninggal karena wabah itu, maka ia mendapat pahala syahid seperti orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya ada kondisi yang mengharuskan kita untuk keluar dari rumah, maka hendaklah berdisiplin untuk menerapkan protokol COVID-19 dengan memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan terutama di dalam ruangan, dan rajin mencuci tangan, memakai sabun dengan air yang mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari wabah ini dan segera mengangkat wabah pandemi COVID-19 dari negeri kita Indonesia dan dari seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hari raya Idul Adha kita mengenang kembali
peristiwa yang telah dilalui oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Idul Adha ini merupakan hari pengorbanan, hari penebusan, hari bahagia di saat Allah Subhanahu wa taala membalas pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan penebusan pahala dan sembelihan yang sangat besar ketika Allah memerintahkan kepada sang ayah yaitu Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang sangat dicintainya yaitu Nabi Ismail. Allah ingin menguji keikhlasan mereka untuk diberikan imbalan yang sangat besar. Allah menguji keyakinan mereka untuk menaikkan derajat mereka. Allah menguji pengorbanan mereka untuk mensucikan mereka. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ismail yang didapatnya hanya melalui mimpi, dengan penuh kelembutan dan cara terbaik dalam mentarbiyah, dalam mendidik seorang anak, dengan penuh cinta yang saling berpaut antara ayah dan seorang anak, walaupun dalam kondisi yang sangat sulit dan ujian yang sangat berat, Nabi Ibrahim berkata dengan sangat lembut, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Wahai anakku, apa pendapatmu? Pertanyaan dari seorang ayah kepada anaknya untuk menciptakan atmosfer demokratis dalam keluarga yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, tidak menyampingkan pendapat anaknya, tidak menyingkirkan perasaan anaknya. Ini merupakan sebuah pendidikan dan tarbiyah yang baik dari seorang ayah kepada sang anak, sehingga jawaban dari Nabi Ismail ketika itu tidak kalah demokratisnya, tidak kalah santunnya, tidak kalah indahnya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Dengan izin Allah, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ismail mengerti dan faham bahwa perintah ini bukanlah keinginan ayahnya, tetapi ini adalah keinginan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pasrah dan berserah diri. Ia menjawab dengan rasa cinta yang sama dengan ayahnya, keberanian yang sama, keikhlasan yang sama, dan rasa pengorbanan yang sama dengan Nabi Ibrahim. Sebuah ujian yang maha dahsyat, yang tidak akan mampu ada yang melewatinya dengan baik tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di saat mereka sudah berserah diri, tidak ada lagi dalam diri mereka keinginan manusiawi, seluruhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat inilah Allah Subhanahu wa taala hadir dengan penuh kasih sayangnya, hadir dengan kelembutannya kepada kedua hambanya yang soleh ini, memberikan pahala dan anugerah yang besar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, dan telah nyatalah kesabaran dan keikhlasan atas keduanya, lalu kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, kamu telah membenarkan perintah itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian yang sangat besar, cobaan yang sangat dahsyat, akan tetapi Nabi Ibrahim dari keluarganya mampu melampaui ujian dan cobaan tersebut dengan sangat gemilang. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mereka mampu meraih derajat keikhlasan tertinggi, keyakinan tertinggi, dan pengorbanan tertinggi. Maka tebusan yang datang pun tebusan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah ini, abadikan pengorbanan ini dalam kitab sucinya agar Nabi Ibrahim melegenda dan menyejarah, dan agar orang-orang yang datang sesudah mereka dapat mengambil pelajaran. Karena sesungguhnya ujian ini tidak hanya berlaku kepada keluarga Nabi Ibrahim, tetapi juga berlaku untuk semua yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan penuh keikhlasan dan keyakinan. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran betapa berkahnya sebuah keluarga dan masyarakat bila anggotanya memiliki kepribadian seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebagai kepala keluarga, begitu sabar dalam mengayomi dan mengasuh anaknya, penuh kelembutan dan sopan santun serta beretika tinggi, sehingga Nabi Ismail sebagai yang diayomi, sebagai yang diasuh, merasa dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Nabi Ibrahim mengajarkan anaknya prinsip berakidah, berkeyakinan dan adanya Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan dan berserah diri serta bertawakal kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim mengajarkan kepada istrinya Siti Hajar yang baru dibawanya dari Mesir, lalu meninggalkannya bersama Nabi Ismail di padang pasir tandus. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkannya, ada rasa khawatir di dalam diri Siti Hajar. Lalu ia bertanya kepada suaminya, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Lalu ketika Nabi Ibrahim membenarkan bahwa ini adalah memang perintah Allah Subhanahu wa taala dan ia tidak mampu berbuat apa-apa ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya, maka Siti Hajar menjawab dengan keikhlasan, ketawakalan yang sangat tinggi, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Sebuah peran yang sangat besar diambil oleh seorang ibu, diemban oleh seorang ibu untuk turut mempersiapkan generasi penerus untuk memiliki kepribadian yang soleh. Sebuah keluarga yang saling mendukung di antara anggotanya untuk melaksanakan berbagai ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan sebuah negeri yang mereka tinggali. Ini dibuktikan dengan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Mekah, yang ketika ia meninggalkan Mekah saat itu merupakan padang tandus. Namun saat ia kembali, tempat tersebut telah menjadi sebuah kota kecil yang ramai karena Siti Hajar dan Nabi Ismail dengan bimbingan Nabi Ibrahim mampu membangun sebuah komunitas masyarakat yang baru tumbuh dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dan keluarganya telah mengajarkan kepada kita akan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Nilai-nilai kekompakan, musyawarah antara anggota dan pemimpin yang baik dan bijak dalam menerapkan peraturan dan undang-undang yang serta nilai-nilai keimanan dan ketakwaan itu sendiri. Nilai-nilai ketakwaan yang diraih dalam bulan suci Ramadan dan dilanjutkan dalam bulan Zulhijjah ini, kemudian dilaksanakan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, memberikan isyarat kepada kita bahwa keimanan dan ketakwaan tidak boleh berhenti dengan berakhirnya waktu-waktu ibadah tersebut dilakukan. Karena kehidupan terus berlangsung dan kebaikan harus dirasakan oleh seluruh umat manusia, dan kebaikan-kebaikan itu tidaklah bisa dilakukan oleh individu-individu sendiri. Kebaikan itu haruslah dilakukan bersama-sama. Nabi Ibrahim dan keluarganya tidak luput dari godaan iblis. Namun karena kebersamaan mereka dalam mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menolong mereka mengalahkan rayuan dan tipuan iblis. Maka tidaklah iblis merasa lebih terhina kecuali di hari Arafah, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, sedangkan iblis tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Oleh karena itu, dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa semua manusia
dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang selalu bersama-sama dalam keimanan. Mereka kemudian bekerja sama melaksanakan amal-amal soleh serta saling menasehati untuk senantiasa teguh dalam kesabaran untuk mempertahankan kebenaran. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian dari kisah Nabi Ibrahim tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang kepala keluarga haruslah mampu memberikan perlindungan pada anggota keluarga yang dipimpinnya, memberikan keteladanan dalam kebaikan, membangun kedekatan dengan keluarganya, sehingga ketika kepala keluarga memandang anggota keluarganya, ia memandang mereka dengan pandangan cinta, kasih sayang, penuh toleransi dan perlindungan. Nabi Ibrahim sebagai pemimpin keluarga tidak berlaku semena-mena pada anaknya atau pada yang dipimpinnya, mengedepankan dialog dan musyawarah sehingga tidak terjadi pengambilan hak dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka Nabi Ibrahim menjadi pemimpin yang baik dan benar, bukan menjadi pemimpin yang merasa baik dan merasa benar, namun justru memberikan kesengsaraan pada anggota keluarganya. Karena seharusnya pemimpin keluarga itu memberikan kebaikan, kemaslahatan sebanyak-banyaknya pada yang dipimpinnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah Nabi Ibrahim ini juga menegaskan tentang kepribadian yang soleh, bahwa kepribadian yang soleh itu adalah sesuatu yang nyata dan konkret dan bisa diestafetkan. Bahwa pribadi yang soleh itu harus dipersiapkan dan direncanakan keberadaannya. Nabi Ibrahim mewariskan pada anak keturunannya kepribadian yang soleh yang telah menjadi karakter dan kepribadiannya. Nabi Ibrahim mengajarkan, melatih, mendidik dan membina keturunannya untuk mewariskan kepribadian yang soleh itu. Hal ini bisa dilihat dari doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai pemimpin, sebagai imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga untuk keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim mempersiapkan keturunannya menjadi pribadi yang soleh. Ia tidak hanya mengandalkan kemampuannya sebagai manusia dalam mendidik dan membina, tapi ia meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar keturunannya kelak menjadi orang yang soleh. Dalam ayat di atas Allah juga menyebutkan bahwa janji Allah ini tidak berlaku bagi orang yang zalim. Artinya pribadi yang soleh itu bukanlah pribadi yang zalim, bukanlah pribadi yang suka berbuat kasar, bukanlah pribadi yang suka merugikan orang lain, tetapi pribadi yang soleh itu adalah yang bisa memberikan kebaikan, ketenangan, keamanan, perlindungan, dan mampu mewujudkan kesejahteraan dan mencintai sesamanya. Di masa pandemi COVID-19 inilah kesempatan kepala keluarga membersamai, membina, dan mewariskan kepribadian soleh yang telah melekat dalam dirinya pada generasi penerusnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كلما لبى ملب وكبر الله أكبر كلما طاف بالبيت طائف وكبر الله أكبر كلما ضحى مضح وكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الحمد لله المبدئ المعيد الذي من علينا بهذا العيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق تقاته قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 14 abad yang lalu di hari Idul Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan khutbah yang sangat berkesan di hadapan manusia. Beliau mengatakan bahwa haramnya permusuhan, pertumpahan darah, perseteruan, perendahan terhadap martabat dan harga diri dan pengambilan harta dengan jalan yang haram. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada manusia di hari berkurban. Beliau bersabda, "Wahai manusia, hari apakah ini?" Mereka menjawab, "Hari yang haram di dalamnya bermusuhan, bertikai, membunuh dan merampas harta orang lain." Rasul bertanya lagi, "Negeri apa ini?" Mereka menjawab, "Negeri yang haram di dalamnya bermusuhan, bertikai, membunuh dan merampas harta orang lain." Rasul bertanya lagi, "Bulan apa ini?" Mereka menjawab, "Bulan yang haram di dalamnya bermusuhan, bertikai, membunuh dan merampas harta orang lain." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya darah kalian haram untuk ditumpahkan dan harta kalian haram untuk dirampas dan kehormatan kalian haram untuk direndahkan sebagaimana haramnya kalian di hari ini, haramnya kalian di negeri ini dan haramnya kalian di bulan ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangnya berkali-kali. Kemudian beliau mengangkat kepalanya ke langit seraya bersabda, "Ya Allah, aku telah menyampaikannya. Ya Allah, aku telah menyampaikannya." Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya itu adalah wasiat Rasulullah pada umatnya. Maka yang hadir hendaklah menyampaikan pada yang tidak hadir. Janganlah kalian kembali pada kekufuran dengan saling bermusuhan." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain di hari Idul Adha ini, selain kita merayakan Idul Adha dengan menyembelih kurban, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk menjaga persatuan umat, kesatuan barisan dan kedekatan hati kaum muslimin dengan saling menyambung silaturahim, saling berkunjung dan saling bahu membahu membantu membahagiakan sesama muslim di hari raya Idul Adha ini. Karena sesungguhnya ganjaran silaturahim, pahala silaturahim ini bisa dirasakan manfaatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia bisa memperluas relasi, memperbanyak rezeki dan menjadikan umur semakin berkah. Allahu akbar walillahil hamd. Akhirnya, marilah kita senantiasa berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup khutbah yang singkat ini dengan sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan jamaah haji saat ini yang sedang haji dengan haji yang mabrur, dan semoga kaum muslimin bisa kembali menunaikan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kaum muslimin keluarga yang baik dan bertakwa hingga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Marilah kita bersama-sama berdoa. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
اللهم تقبل منا وقبلنا واجعلنا من المقبولين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ولا تجعل في أعمالنا نصيبا لعبادك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا والجنة هي دارنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد وحدتنا وطمأنينتنا فاجعل الخوف لباسه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قربه من قول وعمل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرا ونعوذ بك أن نموت لديغا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون